Duka pasti bertepi, roda kehidupan terus berputar. Tapi satu yang akan terus tertanam. Semangat ini tak akan pernah mati. Kita semua adalah manusia biasa. Tapi genggaman tangan kita sangat berarti bagi mereka. Satukan cinta kita. Mercy membangun Rumah Sakit Indonesia di Meraú, Rakhine State, Myanmar dalam rangka membangun diplomasi kemanusiaan. Peduli untuk kemanusiaan yang lebih baik. Oke, nah secara teknis kita sudah bahas, Mas Rizal. Secara teknis sudah dibahas tentang tanah, bagaimana udah dibeli ternyata itu milik negara dan lain-lain. Secara teknis birokrasi sudah. Dan teman-teman sekarang kita akan bahas tentang lagi-lagi siapa yang dibalik arsitek yang dibalik terbangunnya rumah sakit Myanmar itu ternyata sama dengan yang di Gaza. Jadi beliau ini menarik sekali. Beliau cukup sulit mendeskripsikan bahasanya katanya, karena dengan bahasa gambar beliau bisa menjelaskan apa yang di pikiran beliau. Tapi hari ini Putra akan minta untuk Mas Rizal untuk bisa ngasih sedikit bocoran. Kita sudah bahas tadi secara fundamental, secara birokrasi, dukungan dan lain-lain, sehingga butuh waktu 2 tahun untuk membangun ini. Mari kita lihat bersama rumah sakit yang di kita ini. Nah, jadi arsitek kenapa begini gitu loh? Kenapa begini? Iya. Ya, apa namanya? Kalau yang pertama ya berarti takdir. Pertama takdir. Pertama takdir. Okay. Yang kedua kemudian di balik takdir itu kan ada perjalanannya. Ada perjalanannya. Kenapa kok kemudian takdirnya menjadi seperti ini? Perjalanannya sih panjang, tapi coba kalau Mas Putra mau cut bagian mana? Artinya apa yang sebetulnya pingin audiens tahu tentang desain rumah sakit yang ada di Myanmar ini? Oke, secara kontras kan terlihat berbeda ya. Secara desain dan secara gambar dari Gaza dan Myanmar pasti berbeda. Oh iya, pasti berbeda. Kultur mungkin atau apa. Betul, nah, betul. Apakah ini mengikut gayanya Myanmar atau penduduk asli itu, atau memang ada unsur-unsur lain? Atau memang ini punya filosofi dalam masing-masing itunya? Apa yang membuat Anda membuat seperti ini? Iya. Saya bisa cerita, tapi sebetulnya sayangnya dibutuhkan waktu mungkin 7 hari 7 malam untuk cerita ini. Untuk cerita ini. Wow. Jadi, saya akan membuat lebih singkat. Baik. Sebetulnya Ya. akan lebih singkat. Dan Mas Putra, ada satu obstacle seorang arsitek itu kalau misalnya menerangkan rancangan tanpa gambar, itu barangkali seperti apa, tukang kue tanpa kompor gitu. Jadi bagaimana masaknya gitu. Tapi begini, saya akan membantu. Ini ada beberapa image, barangkali bisa dilihat ya. Oh, sini aja. Gini ya. Saya akan mulai begini, bahwa kita sekarang bekerja setelah berjibaku di Gaza ya. Tiba-tiba ada satu case itu di Myanmar. Kebetulan awalnya itu dari Humanity. Jadi kita di Mercy itu awalnya bekerja dengan lebih banyak aktivitas kemanusiaan. Artinya ke sana. Memang di Myanmar ini ada sekian kejadian. Kalau saya bisa sampaikan ini ada begini. Ada masalah humanitarian, ada masalah natural disaster. Ada 2. Jadi ketika kita bicara yang pertama humanitarian, ada sisi manusia kita yang ke bawah. Kemudian ada satu lagi yang agak berbeda dengan Gaza. Itu di situ ada natural disaster. Di sana ada badai siklon yang setiap kali menghempas wilayah itu. Siklon itu semacam topan begitu. Artinya cerita soal natural disaster ini kemudian akan berpengaruh kepada rancangan kita berikutnya. Kemudian ketika kita bicara soal humanitarian, seperti tadi saya bilang bahwa awalnya Mercy itu di sana tidak kemudian ujuk-ujuk bangun rumah sakit, karena agak berbeda. Ketika kita di Gaza, jadinya kita membandingkan. Tapi kan jelas ya, maksudnya kalau dibandingkan itu. Ketika di Gaza itu kita datang, oh ya udah kita butuh rumah sakit gitu. Di sana agak berbeda karena secara psikis masyarakatnya ini sedang mengalami sesuatu
yang tidak bisa percaya dengan cepat kepada orang asing. Nah, Mercy melakukan Trust ini 5 issue. tahun Iya, gitu loh, 5 iya. tahun dari 2012 ada kejadian Mercy ke sana terus menerus sampai kemudian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah sana. Iya. Sampai kemudian Mercy boleh membangun rumah sakit. Dan ini kemudian bersambut dengan ada keinginan pemerintah kita yang juga ingin berbuat sesuatu di sana. Jadi, apakah Mercy disuruh pemerintah? Enggak, karena Mercy udah ada di sana duluan. Iya. Tapi kemudian berbagai niatan baik ini bertemu. Nah, makanya kemudian ketika Pak Yusuf Kalla waktu itu di Mongolia. Jadi di Mongolia itu ada peristiwa konferensi ASEM yang ke-11. Di sana Pak Yusuf Kalla itu menjanjikan akan membantu masyarakat di Myanmar, khususnya di Rakhine. Di Rohingya. Nah, setelah itu kemudian bertemulah keinginan ini dengan berbagai aktivitas yang sudah ada dan yang dilihat bahwa aktivitasnya itu kelihatan dirasakan oleh masyarakat sana, Mercy. Mau nggak mau kemudian Mercy diajak bicara. Iya. Maka kemudian waktu itu pemerintah mengajak Mercy bicara, yuk kita mau berbuat sesuatu ini gimana? Dan pasti pemerintah kan ketika mengajak Mercy sudah berikan masukan kan. Sana kalau misalnya yang bisa diajak bicara oleh orang sana, dipercaya oleh orang sana Mercy. Maka kemudian Mercy diajak bicara oleh pemerintah. Nah, kemudian kita bicara soal bahwa ini adalah, kan Mercy bicaranya selalu begitu. Ini dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat katakanlah Gaza. Kalau dalam hal ini dari masyarakat Indonesia ke masyarakat Myanmar. Nah gini, saya ingin sampaikan, ini adalah rumah sakit yang ada di sana. Jadi ketika ini sebelumnya. Dan ini bukan hanya sebelumnya, ini adalah prototip rumah sakit yang ada di sana untuk daerah semacam itu. Jadi kan ada tingkatan-tingkatan Ini namanya subdistrik. Subdistrik. Gitu. Di subdistrik. Jadi ini negara bagian Rakhine, ada subdistrik namanya Merahu. Nah, di subdistrik ini rumah sakitnya kelasnya seperti ini. Iya, Nah, maka kemudian coba lihat, ini adalah instalasi rawat inap. Ini instalasi rawat inap. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ini adalah instalasi rawat inap. Kita datang ke sana melihat, kita melihat ada diversity, ada keberagaman di dunia. Jadi ketika rawat inapnya seperti ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita melihat secara berbagai ilmu arsitektur ataupun kedokteran, kok standarnya nggak masuk semua ini. Iya. Nah, kemudian, ini adalah asrama dokter. Dan asrama dokter ini, karena dia tidak tinggal di situ, kondisinya seperti ini, dia ada katakanlah seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Maka kemudian ketika saya ke sana, saya menemui ibu ini. Ini ada di gerbang rumah sakit tadi. Ibu itu, saya pakai penerjemah tentu saja. Kita tanya, apa dia? Kenapa dia? Jadi dia itu sejak pagi ada di situ menahan sakit yang ada di perutnya. Dia menunggu dokter. Nggak ada petugas medis di sana. Dia nunggu di gerbang itu dengan merintih. Gitu. Nah, kemudian kita bergerak dari berbagai hal tadi itu. Kita kan datang posisinya sebelum semua aktivitas konstruksi berlangsung. Saya, Pak Idrus gitu ya, datang ke sana. Kemudian saya sebagai arsitek ketika hendak merancang itu kan biasanya berpikiran ideal. Maka ketika kita merancang itu kita ingin agar evaluasi site-nya bagus. Kemudian berbagai macam kebutuhan itu dievaluasi sehingga nanti tepat sasaran. Dan kemudian filosofinya apa seperti yang Anda tanya tadi itu. Kita bergeraknya di situ. Dan kebetulan di studio saya itu ada sekian arsitek yang memang freak banget soal itu. Jadi ketika kita mau merancang sesuatu, studinya mendalam banget. Ada arsitek Muhammad Cahyonovianto, ada arsitek Ma'iyah, macam-macam, banyak sekali. Dan di sana mereka melakukan studi sampai studi kita itu misalnya siklonya seperti apa, bencananya ini sampai bisa
misalnya pondasi, itu pondasi seberapa dalam terangkat oleh badai topan ini. Seperti itu. Kemudian banjirnya itu dalam 1 tahun ada berapa? Itu. Artinya gini, Mas Putra, ketika arsitek merancang sebuah fasilitas, ketika kita melihat sebuah daerah itu rawan bencana, kita itu tidak pernah membayangkan bahwa kita akan bisa mengatasi 100%. Artinya menghilangkan potensi bencana itu. Enggak. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengurangi dampak. Artinya begini, ketika sebuah daerah itu banjir misalnya ya, di Kalimantan atau di mana banjir, kita merancang rumah panggung. Artinya kita mengurangi dampak ketika banjir, dampaknya nggak terlalu parah. Tetapi ketika nanti banjirnya itu sudah 10 meter, kayak gitu lah. Arsitek itu mengurangi dampak. Oke. Nah, kemudian setelah evaluasi segala macam fungsi, kita membuat satu namanya ini kalau di arsitektur program ruang. Program ruang. Jadinya seperti ini. Ketika program ruang sama di Gaza kita juga bergerak dari situ. Dan pendekatan rumah sakit kalau di Gaza kita kan melingkar ya, melingkar. Kita enggak ini kotak nih. Kenapa kok kotak? Ada ceritanya. Jadi, nah ini, Anda bisa bedain kan? Ini kalau misalnya ini kotak. Mengingatkan orang pada sesuatu. Ini kalau misalnya diterapkan kotak-kotak tadi seperti ini. Dan kemudian ketika jadi denah menjadi seperti ini. Ini rancangan awal kita ketika kita sampaikan kepada berbagai pihak. Artinya berbagai pihak ini karena kita juga diajak pemerintah, kita bicara dengan pemerintah. Karena ada PMI di sini, kita bicara dengan PMI. Karena ada Walubi di sini, perwakilan Buddha Indonesia, kita bicara dengan mereka. Maka ketika kita merancang rumah sakit ini, ada banyak pihak yang harus kita pertimbangkan. Bukan hanya kita, bukan hanya masyarakat Myanmar. Tapi ada berbagai klien kita yang lain. Nah, kemudian ketika kita ngomong filosofi, masyarakat yang ada di sana, di tempat di mana kita mau merancang, itu adalah masyarakat yang cukup heterogen. Artinya di sini ini harusnya plural. Nah, kita itu kan agak-agak kalau mau sombong ya. Kalau soal diversity, kalau soal keberagaman, kayaknya lu belajar sama kita deh. Kayaknya begitu ya. Nah, maka kemudian kita ngomong soal diversity, kita ngomong soal eklektisisme. Eklektisisme itu mencampur. Dan kemudian unity. Ini keahlian kita. Karena kita diajarkan dari zaman yang lama banget. Kalau kita ngomong soal Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebetulnya diajarkan oleh Empu Tantular, ada di Sutasoma, dan kemudian jadi lambang negara kita di bawahnya Garuda. Kita bicara itu karena secara root, secara akar budaya kita itu mengakar betul. Bagaimana kita biasa hidup dan nggak masalah dengan perbedaan. Orang datang kita terima apapun itu. Bahkan perbedaan sebuah keniscayaan kan. Itu dia. Nah, makanya ketika kita mau merancang rumah sakit ini, kita melihat bahwa ini bukan hal yang aneh di kita. Soal eklektisisme, kita udah nikmati dari mulai zaman nenek moyang kita lampau banget. Coba kalau kita lihat, ini kalau misalnya dilihat ya, ada Masjid Demak. Menaranya bentuknya Hindu banget. Berungguk-ungguk kan? Hindu banget. Kemudian kalau kita lihat Masjid Cheng Ho, coba masjid tapi dengan budaya Tionghoa di sana. Kemudian ada juga Masjid Banten, sama. Jadi mengenai eklektisisme bahwa kita itu bisa menerima dengan lapang dada karena kita itu lautan. Lu datang kotoran kayak apa nggak akan mempengaruhi lautan. Karena lautan ini luas banget, dalam banget. Itu Indonesia. Nah, kemudian saya balik lagi ke ini tadi ya. Ini balik ke sini tadi. Aku poin pertama biar teman-teman bisa nangkap poinnya. Apa roots-nya? Pertama memang dari dua unsur penilaian tadi seperti natural dan masyarakatnya sendiri. Tapi untuk distrik ini begitulah modelnya, gitulah ya. Betul. Ya jadi jangan biar kita nggak terlalu gampang lagi nih. Kita kunci lock satu bahwa kita nggak usah jauh. Kenapa main di kotak di ini itu selain filosofi yang lain. Tapi memang untuk distrik di Rakhine itu tipikalnya begitu. Secara kalau kita tuh mungkin puskesmas kecamatannya harus gini ya. Ya jangan sampai jadi kayak kabupaten punya nih. Baru masuk ke filosofi yang akhirnya kenapa kotak?
Lanjut Mas Rizal. Ya, jadinya ketika kita tadi bergerak dari segala filosofi, ketika kita merancang, kita lihat filosofi masyarakat yang ada di sana. Kita belajar detail banget, bahkan sampai bagaimana sebuah kerajaan Arakan itu berdiri di situ. Kita ke sana. Nah, kemudian setelah dari segala macam fungsi, kita sampai ke bentuk ini. Bentuk ini bagi sebagian orang pasti familiar, dan bagi sebagian orang membenci bentuk ini. Karena bentuk ini adalah diasosiasikan dengan sesuatu yang sebetulnya bukan dia. Ini sebetulnya bukan itu. Ini adalah suatu simbol yang ada sejak 7.000 tahun yang lalu. Dan semua peradaban ada bentuk ini. Dan semua peradaban punya nama terhadap bentuk ini. Kalau misalnya di sebuah peradaban disebut swastika, dan kemudian diartikan, diasosiasikan dengan hal lain, itu salah mereka. Karena di dalam Buddha, di mana kita akan merancang ini adalah nilai Buddha Dharma. Ini adalah nilai Buddha Dharma. Dan apabila kita bicara di Hindu, ini juga masuk. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita mau menggali root yang ada di sana, dan bahwa di sana mayoritas adalah Buddha. 89% di Rakhine itu Buddha, di Myanmar Buddha, dan Muslim Rohingya adalah minoritas di sana. Maka kita bergerak dari filosofi gini, ketika kita sebuah minoritas, kita tetap respect pada yang mayoritas. Kita nggak kemudian jumawa. Tetapi ketika kita mayoritas, kita juga menyayangi yang minoritas. Nah, maka kemudian bentuknya seperti ini. Ketika kita lihat dari atas, bentuknya itu, ini adalah bentuk yang dinamis. Maka kemudian bentuknya seperti ini. Ketika Mas Putra tadi tanya, bentuknya kok tiba-tiba begini? Enggak, awalnya nggak seperti itu. Ceritanya adalah seperti ini. Kita ngomong soal swastika, swastiastu, gitu ya. Semoga beruntung, semoga selamat. Ini di sini. Semoga selamat. Anda masuk ke sini, semoga jadi sehat. Karena ini adalah rumah sakit. Maka bentuknya seperti itu. Jadi bentuk ini adalah doa. Yang kita tawarkan filosofinya bentuk yang merupakan sebuah doa. Nah, kalau kita lihat bentuk ini apakah kemudian mewakili hanya kaum Buddhis saja? Enggak. Karena kita kalau melihat, memang kita lihat pagoda, biasanya pagodanya itu 4, itu ada di dalam Buddha. Tetapi ketika sampai di Nusantara pun, masjid kita juga tajuknya itu begitu, susun 4. Karena begini, konsep sebuah tajuk itu lambangnya adalah kesucian. Bagaimana seorang atau manusia itu selalu ingin menggapai kesucian. Gitu. Kan ini kan gini, maksud mungkin Buta punya ini, biar Buta sedikit iniin Mas ya. Ini bukan tentang agama sih, ini benar-benar culture, ini budaya. Jadi pagoda seperti di Xi'an Cina, itu masjid tertua Mas. Tapi nggak ada satupun yang kubah. Jadi kubah itu pun budaya sebenarnya. Kubah budaya. Jadi sama kan seperti ini kan. Jadi bicara tentang Buddha bukan hanya sekedar bertumpuk-tumpuk seperti ini, tapi yang Mas bilang mau tekankan bahwa Myanmar dengan mayoritas Buddha di sana terbiasa dengan budaya begini. Betul. Jadi bukan karena agamanya. Bukan karena agamanya, karena tapi karena budayanya. Ketika agama sudah sampai ke manusia, yang ada adalah budaya. Karena agama itu kan ada di konsep yang diturunkan oleh Tuhan, ilahiyah. Dan ketika dipersepsi oleh manusia, itu menjadi budaya. Sama, Kubah juga bukan Islam, itu Bizantium. Bahkan di desain pertamanya Kak Luli itu dalam program miniatur masjid waktu itu, beliau memilih suatu rumah sakit di Ghana. Justru itu tanah liat, dan nggak ada sama sekali kayak masjidnya. Kayak masjid yang biasa kita lihat kan. Seperti tumpukan lumpur, banyak sisi kayu di kiri kanan. Kayaknya tutup manjat dan bersih-bersih. Tapi menjadi eksotik sekali arsitekturnya, tua sekali. Betul. Ada pohon rindang di samping kanannya, dan di situ mereka baca kitab. Eksotik sekali. Menarik. Karena di Ghana. Nah, kita lihat ini bahwa mungkin bentuknya ada yang bilang seperti pagoda, ada yang itu tajuk dan lain. Tapi pendekatan arsitektur Mas Rizal adalah pendekatan budaya. Jadi kita ingin agar arsitektur yang di sini ketika hadir itu tidak membuat masyarakat menjadi asing.
Itu tujuannya. Ya. Jadi ketika dia ada, nanti misalnya, oh ini bagian dari gue kok gitu loh. Ini gue banget nih. Gitu. Ini gue banget gitu loh. Nah, dengan satu dan lain cara. Ini pendekatan yang sebetulnya lumrah dilakukan. Sama Gaza juga begitu. Orang mulai ini kayak gue banget, tapi kok kenapa kita nggak pernah mencapai seperti ini? Kayak gitu. Ini pun juga begitu. Makanya ketika kemudian di sini dibuat semacam bulan sabit, ini bukan bulan sabit. Lambangnya Bizantium itu bulan sabit resmi. Jadi ini makanya diuraikan di berbagai konsep ini. Saya sampaikan berbagai elemen yang kita masukkan itu mengambil dari filosofi yang ada di sana. Seperti katakanlah arts. Ini kan kita pakai Arabics. Arabics itu ada tahu kan seni yang berkembang di kita di Islam karena kita itu dibatasi untuk tidak menggambar makhluk hidup. Manusia, hewan, maka kemudian kita membuat geometri yang kemudian disebut Arabics. Arabics ini kita taruh di sini sebagai sunscreen. Jadi secara fungsional dia akan menghalangi matahari, tetapi secara filosofi Arabics ada nilainya. Jadi masyarakat Rohingya yang Muslim juga tidak asing bahwa ada nilai saya di situ, gitu. Ada nilai yang dipakai bersama. Arts bentuk lengkung, orang menganggapnya masjid. Tapi coba lihat pagoda yang ada di Merau. Bentuknya juga ini saya kemudian kan di sana saya jalan kaki kemana-mana gitu. Sama Pak itu cari ini tuh. Hagia Sophia aja dulu gereja, kayak masjid. Makanya jadi museum. Berbagai hal ini kemudian kita kaji dan kemudian kita debat di mana-mana sampai suatu saat datang berita dari Myanmar, dari Kementerian Kesehatan dan Olahraga. Bentuknya harus seperti ini. Gitu. Jadi segala macam diskusi kita dengan Walubi, berbagai macam konsep yang kita angankan tadi, itu kemudian langsung bentuknya harus seperti ini. Kita boleh membangun di situ, tapi bentuknya persis seperti ini. Kita udah ada standarnya dan ini kalau ini mungkin ada Permenkesnya, ada Perpresnya, SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Terus saya bilang begini, jadi di sini kita belajar untuk mencapai satu derajat di mana kita legowo, gitu. Kita belajar di sini bahwa ketika arsitek melakukan segala sesuatu, itu kan at the end of the day itu agar terbangun dan manfaat bagi masyarakat. Perkara segala macam nilai filosofi yang disusun tadi, itu kalau misalnya tidak terbangun, kan ya masyarakat yang tadi ada di gerbang merintih kesakitan, akan tetap kesakitan kalau kita kekeh dengan idealisme kita. Iya, akhirnya nggak terbangun apa-apa. Ini harus begini nih, karena konsepnya ini udah bagus ini. Myanmar terima, Rohingya terima, Buddha terima, Islam terima, karena konsepnya udah masuk sama eklektisisme secara sempurna. Iya. Tetapi kemudian kita nggak bisa terima itu karena kita membangun di sini bentuknya seperti ini. Kalau kita menyadari bahwa Myanmar sebuah negara dengan sistem yang seperti itu, nggak usah saya ceritakan seperti apa. Kita jadi sadar, berarti paling tidak tujuan utama kita untuk membangun masyarakat, membantu masyarakat yang di sana di Rakhine dan kemudian terbantunya masyarakat Rohingya tercapai dengan cara kita legowo. Dan legowo itu kalau dalam bahasanya agama itu berarti bersabar. Dan artinya ketika bersabar itu kita juga beruntung, gitu. Nah, maka kemudian sebagai arsitek tetap gatel toh ya. Jadi kita juga bergerak kan ya. Artinya gini, kita diskusi di sini sama presidium. Aduh maaf Pak Rizal, ini jadinya harusnya seperti ini. Yang kemarin kita udah presentasikan ke pemerintah, ke berbagai pihak lah. Saya presentasi ke mana-mana gitu dan mereka rata-rata, wih bagus ini bagus. Tapi kemudian, kayak gini, Tapi kita sebagai arsitek kan pingin ada touch something. Karena kalau misalnya seperti ini kalau misalnya dibangun, hasilnya seperti yang gambar tadi itu. Kita pingin, Pak Myanmar, kita akan ikuti desain Anda itu. Tapi saya ingin memberi hadiah, saya memberi bonus, boleh kan? Gitu. Request. Bonus lebih request ya? Kita naikin jadi satu lantai lagi, karena apa?
Kalau banjir, biar pasien itu biar taruh ke atas. Jadi argumentasi, narasi yang kita susun itu bukan kemudian kita memaksakan, tetapi kita seolah-olah memberi solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Mereka kan banjir, dekat sungai di sana, gitu. Kalau banjir gimana? Nanti nggak bisa dipakai. Nah, kalau banjir, Pak Myanmar, ini bisa ditaruh di lantai kedua. Maka kita buat 2 lantai gimana? Gitu. Masuk akal, gitu. Masuk akal. Maka kita buat. Nah, kita buat jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ketika kita susun, kalau kita dan gini, Myanmar itu secara arsitektural itu agak, saya nggak ngomong terbelakang, tetapi ketinggalan beberapa waktu dari masyarakat ASEAN lainnya. Mereka masih suka dengan Art Deco. Art Deco. Maka saya buatkan hadiah sesuai dengan mereka saat ini. Jadi saya buatkan sebuah bangunan Art Deco. Ini unsur Art Deco-nya kuat. Kalau di kita Art Deco itu di sekitar tahun 1950-an. Gitu. Jadi kayak Bung Karno itu sangat senang dengan Art Deco. Jadi makanya bangunan-bangunan di periode itu banyak sekali yang mengikuti style ini. Art Deco. Anda lihat di Menteng itu banyak Art Deco. Maka kemudian kita desainkan sebuah bangunan ini, walaupun ya paling tidak seperti, mohon maaf ya, kandang ayam itu tadi. Kayak gitu. Jadi dari segi standar kesehatan kita acu, tetapi kita ingin ada edukasi pada masyarakat sana. Oh, bangunan bisa seperti ini ya. Oh, rumah sakit bisa seperti ini ya. Jadi kalau boleh menyombongkan diri, di antara subdistrik yang lain di Rakhine, barangkali ini termega. Karena yang lainnya standarnya seperti tadi, dan dibangunnya seperti tadi. Dan kemudian kita di tim Mercy itu udah keliling, karena kita diajak keliling. Jadi di sana itu benar-benar, saya tadi nyebut kandang ayam bukan bermaksud seperti itu, karena mereka itu memakai pembatasnya, jendelanya pakai kawat ayam. Kawat ayam, benar. Kalau di sini istilahnya kawat ayam. Berarti emang kayak kandang ayam, Mas, bukan ada. Menjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya itu fungsional ya monggo, tetapi kan tidak bisa mengatasi bahwa kalau ada angin bagaimana? Kalau ada topan bagaimana? Kalau lagi banjir bagaimana? Kalau banjir masa disuruh pulang? Kalau ini enggak, banjir naik ke atas. Gitu. Kayak gitu, Mas Putra. Jadi kenapa kok kemudian desainnya itu menjadi seperti ini? Ceritanya seperti itu. Artinya ketika kita tampilkan desain akhirnya seperti ini, mereka oke. Paling tidak kan tidak seperti ini. So different. Gitu loh. Jadi itu ceritanya. Itu cukup menjawab di sekali. Jadi spirit 2012 yang Dr. Yogi sampaikan di awal sampai kepada teman-teman project manager Om Idrus dan Pak Yai Nur Ikhwan turun. Semangatnya bisa terlihat dalam apa yang arsitek sampaikan. Wow, it's a good closing. We close the door. Enggak, salah acara. Wah, luar biasa. Dengan mengikuti kearifan local wisdom, pendekatan budaya, kultur dan agama di situ, masyarakat, human, natural, alam. Ini yang membuat dia seperti ini. Betul. Jadi berbagai pertimbangan itu kita lakukan sehingga kalau misalnya bicara soal desainnya banyak sekali. Apakah cuma ini? Enggak. Makanya saya bilang tadi butuh waktu 7 hari 7 malam. Tapi tetap fungsional nomor 1 ya, Mas? Fungsional tetap nomor 1, tetapi karena di kita itu, di biro kita, itu biasanya ketika mau merancang, itu berdasarkan suatu studi yang dalam. Maka kemudian selain fungsional, kita juga melihat kondisi di sana. Makanya ada berbagai macam desain, saya mau tunjukin yang agak-agak unik. Boleh satu. Boleh. Ada yang... Nah, kita itu membuat seperti ini, bulatannya Mercy. Kita membuat seperti bulatannya Mercy. Kayaknya ini Sun deh ini ya, Sun di mana kayak ini? Dan kemudian kita pakai stupanya Walubi. Stupanya Walubi yang ada di sini kita pakai, kita gabungkan dengan. Makanya waktu itu kita beranggapan PMI belum ada, itu Walubi sama Mercy. Maka kemudian kita buat seperti ini. Kenapa melingkar? Karena begini. Di sana badai siklon gila-gilaan. Nah, bagaimana sebuah bangunan itu tidak menantang angin? Ketika bangunan itu melingkar seperti ini, angin itu ngeles.
gitu. Sisi aerodinamikanya. Ya, oke. Makanya bangunannya melingkar seperti logonya Mercy. Mercy. Jadi kalau misalnya ada taifun, ada siklon istilahnya di sana itu bangunan ini bukannya menantang tapi menghindar kayak taiji. Kayak taiji yang ada di budaya gitu. Waktu itu teman-teman Walubi suka gitu. Dengan konsep itu tuh suka. Makanya dengan berbagai hal tadi itu kita paparkan ke berbagai pihak, teman-teman malah bingung kemudian. Klien-klien kita bingung, yang mana ini sama-sama konsepnya kuat. Ada banyak lagi. Makanya saya bilang bisa 7 hari 7 malam, tapi intinya masalah bahwa desain begitu ya. betul, di desain itu ada berbagai hal dan kalau kita dengarkan sama-sama asik kayaknya. Karena semuanya dirancang dengan serius berdasarkan satu studi yang panjang seperti tadi. Gitu, Mas Putra. Begitu. Nah, mungkin secara detail ya tadi Mas Rizal juga jelaskan bagaimana step by stepnya, ternyata ada poin-poin yang harus diikuti. Nah, akhirnya begitu terjadinya rumah sakit Indonesia di Myanmar, Rakhine State Myanmar. Nah, itu melibatkan banyak teman-teman beliau juga di studio. Kalau boleh tahu nama studionya apa? Bisa dipromokan di sini? Kalau bisa dipromokan lah, namanya. Biar tahu kan dipromot gitu. Studio Mercy namanya. Jadi kita itu bekerja namanya divisi konstruksi Mercy. Oh, itu arsitek semua? Oh, ada arsitek, ada Habib Idrus itu ahli mekanika tanah gitu. Jadi divisi konstruksi Mercy, bosnya itu Idrus Alatas. Dr. Idrus Alatas gitu. Nah, itu yang merancang rumah sakit yang di Gaza, merancang rumah sakit yang ada di Rakhine ini. Oke, Mas, mumpung lagi di kamera nih ya, di media nih sampai jadi fakta sejarah nih, mudah-mudahan tolong sampaikan ke tim arsitektur di Mercy. Coba bisa bikin rumah sakit yang melingkar seperti logo Mercy, tapi ada disebut sebagai rumah sakit perdamaian toleransi, di mana tadi kan bicara pagoda tuh, ada yang kayak masjid, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu, Buddha, melingkar. Betul. Nah, setiap masing-masing pintu itu dengan namanya masing-masing ketemunya toh di rumah sakit yang sama. Menarik itu konsepnya tuh. Kayaknya ada bakat jadi arsitek kayaknya. Jadi kalau misalnya nih anggap nih Mas ya. UGD ya kan? UGD itu posisinya pas di bawah Buddha nih. Yang masuk Islam apa Buddha yang boleh masuk? Iya, semuanya. Semua UGD dong. Semua. Begitu nanti masuk operasi mungkin di gedung yang Ka'bah. Biar merasakan. Ya kan? Dengan kultur, bicara kultur. Oh, ternyata UGD juga mau Islam, mau Buddha, Katolik masuk yang sama. Iya, seperti saya bilang tadi itu, kita kaya Mas Putra. Kalau soal keberagaman, makanya kalau misalnya Myanmar itu kan ada 135 suku etnis ya di sana ya. Kalau misalnya mereka, aduh susah ngatur, kami itu beragam gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita ngomong keberagaman dengan 135 dibandingkan dengan 1.350 yang ada di Indonesia, ya nggak ada apa-apanya. Wow, luar biasa. Sekali lagi makasih banyak Mas. Mas Rizal. Kita udah jelas dari filosofi udah keangkat arsitektur, dari filosofi seorang dokter sudah menjelaskan juga, seorang insinyur juga udah menjelaskan, semua udah jelaskan tentang rumah sakit Indonesia di Myanmar. Makasih udah hadir di episode ini. Sehat-sehat terus, tetap berkarya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. sampai ketemu lagi di Suara Mercy. Genggaman tangan kita sangat berarti bagi mereka. Satukan cinta kita. Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Mrau, Rakhine State, Myanmar dalam rangka membangun diplomasi kemanusiaan. Peduli untuk kemanusiaan yang lebih baik. Yang lebih baik.